Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Aljana dari kelas 12 IPA 3. Sekarang saya mau jelasin tentang masa reformasi SBY JK. Singkat cerita, gerakan reformasi lahir karena beberapa faktor, yaitu KKN, otoriter dan sentralisis, krisis moneter, serta demo mahasiswa. Nah, pertama yang mau dibahas adalah siapa itu SBY. Nih mukanya SBY ya. Nah, SBY itu nama panjangnya Susilo Bambang Yudhoyono, dipanggilnya SBY, disingkat gitu. Dia lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Nah, sebelum dia menjadi presiden, dulu pada masa Megawati, dia ngejabat sebagai Menteri Koordinator di bidang politik dan keamanan. Kemudian ia mengundurkan diri untuk mempersiapkan diri sebagai capres pada pemilu 2004. Akhirnya dia kepilih dan dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama wakilnya JK. Nah, lanjut. Siapa itu JK? JK itu namanya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, dipanggilnya JK. Lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 15 Mei 1942. Dia adalah wakil presiden tahun 2014 sampai 2019 bareng Jokowi dan wakil presiden tahun 2004 sampai 2009 bareng SBY. Nah, ada apa aja sih di masa reformasi, di masa pemerintahan SBY JK? Nah, yang pertama, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu-Satu pada tanggal 21 Oktober 2004. Ini 21 Oktober tuh satu hari setelah dilantik, besoknya bikin Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, ini ya ada gambarnya. Nah, lanjut yang kedua. Terjadi peristiwa penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dan pihak GAM di Helsinki, Finlandia. GAM itu Gerakan Aceh Merdeka, pada tanggal 15 Agustus 2005, sehingga dinominasikan sebagai penerima Nobel Perdamaian Dunia pada 2006. Nah, di sini nih ada gambarnya ya. Ada gambarnya tuh. Itu ada orang yang dari GAM sama dari pemerintahan Indonesianya. Lanjut. SBY berhasil membawa Indonesia melunasi hutang-hutangnya kepada IMF pada tahun 2006. Yang sebelumnya pada masa Megawati ada penundaan utang luar negeri. Nah, di tahun kedua SBY ngejabat, utang-utang Indonesia kepada IMF lunas. Nah, ini ada foto SBY sama orang IMF nih. Nah, lanjut. Pemerintah SBY JK menaikkan harga BBM sebanyak 3 kali, tapi juga berhasil menurunkannya kembali sebanyak 2 kali. Sebagai upaya mengantisipasi rakyat kecil menghadapi kenaikan BBM, disusunlah program BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, di sini ada gambar Ibu Puan Maharani yang dulunya ketua DPP yang nangis pas BBM dinaikin gitu deh. Nah, tapi sekarang dia udah jadi ketua DPR. Nah, kalau ini ada gambar bapak-bapak nerima BLT gitu. Lanjut. Pemerintahan SBY JK menaikkan anggaran pendidikan dalam APBN menjadi 20%. APBN itu anggaran pengeluaran dan belanja negara. Nah, yang sebelumnya biaya pendidikan nggak sampai 20%, jadi 20%. Selain itu memberikan bantuan operasional sekolah agar pendidikan dapat berjalan lancar. Lanjut. Nah, pemerintahan SBY JK juga menghadapi hambatan, terutama dari segi keamanan nasional dengan adanya teror bom Bali 1 dan 2. Teror bom Bali 1 itu ceritanya di Bali tuh dalam satu hari ada 3 bom yang meledak, yang diledakin sama teroris itu tuh. Nah, bomnya tuh ditaruh di tas ransel gitu. Habis itu salah satunya tuh ada yang diledakin di kafe bar-bar gitu deh. Nah, jadi di situ banyak banget, ratusan orang sampai 200-an lah yang meninggal. Ratusan juga tuh ratusan orang yang luka-luka.
Nah, di situ juga pemerintahan Australia mendesak kayak nuntut pemerintahan Indonesia gara-gara banyak turis dari Australia yang meninggal kena bom ini juga. Nah, setelah diselidikin, ternyata tersangkanya itu berkaitan erat sama organisasi terorisme di Timur Tengah gitu. Lanjut, pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK terus digiatkan. Presiden juga memberikan izin memeriksa para pejabat yang diduga terlibat korupsi demi tercipta pemerintahan yang bersih. Nah, lanjut ke poin selanjutnya. Pada tanggal 9 April 2009 diadakan pemilu legislatif yang dilakukan oleh 44 partai politik. Tapi khusus untuk Provinsi Nonggala Aceh Darussalam, kini Aceh terdapat 6 partai politik lokal yang ikut dalam pemilu legislatif. Nah, pemenang pemilu legislatif adalah 10 partai ini nih. Ada 10 partai yang menang di pemilu 2009 ini. Ada Demokrat, Golkar, PDI, PKS, PAN, P3, PKB, Gerindra, Hanura, PBB. Nah, ini ada gambarnya ya di sini. Nah, yang terakhir adalah pada 8 Juli 2009 diadakan pemilu presiden dan wakil presiden yang diikuti oleh 3 calon. Nah, yang pertama itu ada Megawati Prabowo, yang kedua ada SBY Budiono, dan yang ketiga ada JK Wiranto. Nah, dan dimenangi oleh pasangan SBY Budiono. Akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2009, SBY sama Budiono resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Udah selesai deh masa jabatan SBY sama JK. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.